Jinhye jelas terkejut mendengar apa yang Chamin katakan. Chamin yang masih emosi menjawab apa Jinhye masih belum sadar kalau Jinhye sudah jatuh hati pada Dr. Gok. Dia tahu hanya dengan melihatnya saja. Jinhye menepis tangan Chamin yang sedang memegang lengannya. Dia kesal. Apa kau merasa tak nyaman? Mungkin kau memang tidak nyaman, namun aku baik-baik saja. Apa kau melakukan kencan buta dengan Arum, berkencan lalu menikahinya? Aku tidak peduli semua itu. Aku akan baik-baik saja. Bukankah seharusnya memang begitu? Karena kita sudah bercerai. Ini giliran Chamin yang terdiam, dan Jinhye pun meninggalkan mantan suaminya itu. Jinhye benar-benar merasa kacau dan tak menyangka jika semua adalah karena Oh Chamin. Dia juga merasa tak enak pada Dr. Go. Terlihat Chamin sedang berusaha menulis sebuah resep untuk keponakan Jinhye. Oh Jinhye sedang menangani pasien. Kemudian datanglah Dr. Go yang memberikan obat padanya. Itu adalah resep obat untuk Go kecil. Sementara itu di sekitar mereka ada Chamin yang lagi-lagi terbakar cemburu melihat kedekatan Jinhye dan Dr. Go. Malam ini Oh Jinhye sudah pulang ke rumahnya dan melihat adik iparnya sedang berteriak-teriak karena melihat acara tinju. Sementara Jin Ai mencoba memasak, di mana kondisi dapur sangat berantakan. Piring-piring kotor yang belum dicuci dan kondisi rumah mereka benar-benar seperti kapal pecah. Itu semua membuat emosi Jinhye berasa sudah di atas ubun-ubun. Jinhye teringat akan obat yang diberikan Dr. Go padanya sehingga dia memberikan itu pada ibunya agar diberikan pada Go. Malam ini Chamin belum bisa tidur. Dia teringat kembali pada kalimat Jinhye di atap rumah sakit tadi. Kenyataan mereka sudah bercerai itu memang membuatnya galau. Dia seolah lupa itu dan malah melarang Jinhye untuk dekat dengan pria manapun. Sementara Jinhye pun juga belum bisa terlelap, padahal ibu yang tidur di sampingnya sudah terpejam dari tadi. Jinhye teringat akan kalimat Jin Ai yang mengungkit akan perceraiannya dengan Chamin. Padahal mereka menikah didasari cinta, tapi cinta itu tak bertahan lama. Apakah ini mimpi dalam tidur Jinhye atau memang memori tentang Chamin muncul lagi di benaknya? Saat itu mereka masih muda. Chamin kuliah di kedokteran sementara Jinhye merupakan ahli gizi. Ada seorang siswi yang tiba-tiba terjatuh dan mengeluh tak bisa bernafas. Chamin dan Jinhye menolong wanita itu, memeriksa tangan si wanita yang ternyata berbintik hitam. Jinhye saat itu berkata kalau menu di kantin hari ini adalah misoba. Wanita itu alergi misoba. Jinhye menjelaskan kalau ada beberapa orang Asia yang memang gak cocok dengan menu misoba. Mendengar keterangan Jinhye, Chamin langsung tahu kalau wanita ini harus diposisikan berbeda dari sekarang. Lalu datanglah dokter untuk memeriksa kondisi lebih jelasnya wanita tersebut. Dokter memuji Chamin karena melakukan tindakan awal yang benar. Chamin hanya menatap Jinhye karena Jinhye lah yang membantunya tadi. Itulah pertemuan pertama Jinhye dan Chamin. Setelah wanita itu dibawa dokter untuk mendapatkan perawatan, Chamin dan Jinhye saling menyapa. Awal pertemuannya indah. Wanita itu yang membuat jatuh hati padanya. Ternyata Chamin juga sedang mengingat kenangan itu, kenangan pertama mereka. Chamin memiringkan posisinya, lalu entah mengapa wajah Jinhye yang juga tidur dalam posisi sama seperti Chamin muncul. Seolah mereka tidur berdampingan. Apakah ini hanya khayalan Chamin atau ini ada dalam mimpi Jinhye? Entahlah. Pertemuan mereka pun berlanjut. Saat itu Chamin muntah-muntah karena mengikuti kelas anatomi. Jinhye menepuk-nepuk punggung Chamin. Chamin berkata kalau dia merasa lebih baik. Jinhye tersenyum senang dan Chamin semakin terpukau dengan manisnya senyum Jinhye. Chamin dan Jinhye sama-sama tersenyum dalam tidur mereka karena ingatan membahagiakan itu, ingatan tentang awal pertemuan dan awal bermulanya cinta mereka tumbuh. Keesokan paginya, Oh Jinhye terbangun dengan heran dan bergumam sendiri. Kenapa dia bisa mimpi seperti itu? Kenapa aku malah memikirkan Oh Chamin? Bahkan aku seolah mendengar kata-katanya. Kau pasti sedih gila. Hal yang tak jauh berbeda juga terjadi pada Chamin. Dia terbangun pagi ini sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, tak percaya dengan mimpinya semalam. Kenapa dia merasa senang mengingat mimpinya itu? Setibanya di rumah sakit, tanpa sengaja Chamin dan Jinhye sama-sama menunggu lift. Lift pun mulai naik dan kemudian berhenti di lantai atasnya. Waktu seolah mempermainkan mereka saat ini. Begitu lift sampai lagi di lantai atasnya, lift terbuka karena ada yang akan turun. Banyaknya orang yang turun membuat tubuh Chamin tersenggol dan akhirnya dia semakin bertambah dekat dengan Jinhye. Tubuh mereka seakan menempel, membuat mereka semakin canggung dan salah tingkah. Seorang pasien yang habis jatuh dari tempat pembangunan langsung menyebutkan UGD pagi ini. Chamin dan Jinhye diminta suster kepala untuk ikut menangani pasien itu. Di ruang perawatan, Dr. Go dan Dr. Sim juga datang. Mereka pun memulai tugas mereka. Dr. Sim menjelaskan kalau ini sepertinya bukan pendarahan otak karena tidak ada tanda-tanda untuk itu. Dr. Go menekuk kaki pasien yang terluka lalu mengangkat bagian kaki pasien ke atas sehingga bagian bokong juga ikut terangkat sendiri.
Setelah itu pasien tersadar dan mengadu kesakitan. Melihat pasien sadar, Dr. Go bertanya siapa nama pasien. Pasien itu menjawab kalau namanya Choi Eun-suk. Jin-hye tanpa sengaja menemukan sebuah catatan di tempat sampah, lalu datanglah Yong-gyu. Yong-gyu memberitahu Jin-hye kalau Chamin dengan susah payah menulis catatan itu. Jin-hye terpana mengetahui ini perbuatan Chamin. Kalau Chamin yang sedang mengambil hasil CT scan Yeon-suk tanpa sengaja berpasangan dengan Jin-hye. Dan di sana Jin-hye sebenarnya ingin bertanya tentang catatan kecil itu pada Chamin, namun keburu Arum datang. Arum terkejut melihat bahwa Chamin belum menghapus noda lipstik yang tertempel di kara baju Chamin. Arum pun mendekat dan berniat menghapus noda itu. Jin-hye merasa tak nyaman secara tiba-tiba jalan di antara Chamin dan Arum. Dia menyibak kedua orang itu dengan tangannya dan melenggang santai. Chamin melihat itu langsung mengejar Jin-hye. Bertanya kenapa Jin-hye langsung kabur, sangat memalukan. Jin-hye yang sepertinya merasa cemburu walau sedikit menyebut kalau Arum sudah seperti istri Chamin saja. Ah, istri apa? Bukannya kau bilang kau tidak peduli. Jin-hye merasa malu karena ketahuan sehingga dia langsung kabur meninggalkan Chamin yang senyum-senyum sendiri karena senang mengetahui Jin-hye cemburu padanya. Dr. Sim meninggalkan Chamin dan Jin-hye setelah menyerahkan beberapa tugas untuk menangani pasien yang bernama Choi Eun-suk tadi. Jin-hye dan Chamin sudah selesai dengan tugas mereka dan Chamin mengeluh lapar. Perutnya sampai sakit karena belum makan. Jin-hye bertanya apa sesakit itu. Chamin memasang wajah memelas dan menjawab, iya. Ini mereka akhirnya makan bersama. Melihat Jin-hye makan dengan cepat membuat Chamin meminta Jin-hye pelan-pelan saja. Kau kan sering mengalami gangguan pencernaan. Mendapat perhatian seperti itu tentu saja membuat Jin-hye shock. Kau masih mengingat itu ternyata. Tentu saja aku mengingatnya, berapa kali aku sudah menusuk jarimu. Tiba-tiba Jin-hye tersedak, membuat Chamin langsung memberikan minuman pada Jin-hye. Chamin mengingatkan Jin-hye dengan lembut kalau Jin-hye harusnya makan tanpa bicara. Cepatlah minum sedikit demi sedikit. Suster Heo yang sedang membelakangi mereka sedikit heran dengan manisnya perhatian Chamin pada Jin-hye. Seolah kedua orang itu sudah hidup bersama dengan waktu yang lama. Dr. Go masuk ke ruangannya. Go mengambil bingkisan dari Jin-hye dan melihat apa isi di dalamnya. Ternyata sebuah jaket berwarna merah. Dia terlihat suka dengan jaket itu sehingga langsung mencobanya. Tiba-tiba masuklah Dr. Sim. Sim Ji-hye terpana melihat Chunso. Dia memuji Chunso yang pantas dengan jaket itu. Chunso melepas jaket itu dan bilang kalau tadi dia hanya ingin mencoba saja. Jin-hye sedang memulas bibirnya dengan lipstik tepat saat Arum melihat Jin-hye. Arum mendekat dan mengambil lipstik Jin-hye untuk memastikan kecurigaannya. Dia semakin yakin warna itu sangat mirip dengan noda di jas putih Chamin tadi. Arum kemudian bilang kalau dia harus memperjelas semua dengan bertanya satu hal pada Jin-hye. Hubungan seperti apa yang kau miliki dengan Chamin? Kim Yong-gu sedang ada di sebuah kafe dan terlihat galau. Dia bersama Chamin dan curhat tentang Arum yang sepertinya akan menikah. Tiba-tiba Chamin melihat Dr. Go dan Dr. Sim masuk ke kafe baberangan. Lalu Dr. Go permisi sebentar ke toilet. Chamin melihat jaket itu dan bertanya apa ini jaketnya Dr. Go. Dr. Sim mengiyakan. Dia bilang kalau jaket itu hadiah dari Jin-hye. Chamin terlihat kesal. Dia pun dengan sengaja mengambil minuman Dr. Go dan menumpahkan isinya ke jaket Dr. Go. Dr. Sim Ji-hye mendapat telepon dan mengharuskannya untuk pergi. Lalu Chamin mengambil jaket merah Dr. Go dan memukul-mukul jaket itu. Kemudian masuklah Dr. Go menuju kursinya. Dia bingung mencari di mana jaketnya, karena tadi dia yakin jaketnya ada di sini. Chamin yang melihat Dr. Go langsung menyembunyikan jaket itu. Oh, Chamin ternyata kembali lagi ke rumah sakit dan sengaja menunggu Jin-hye. Setelah Jin-hye keluar, dia menyuruh Jin-hye ikut karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan Jin-hye. Jin-hye awalnya bingung namun akhirnya disetujui dan masuk ke mobil Chamin. Setelah mobil melaju, Jin-hye bertanya mau kemana mereka sekarang. Chamin menjawab santai kalau ini namanya penculikan. Chamin bilang kalau di rumah sakit dia juga tidak leluasa untuk bicara ini itu pada Jin-hye. Jin-hye bertanya heran memangnya apa lagi yang harus mereka bicarakan. Tiba-tiba ada yang menelpon Jin-hye. Chamin melarang Jin-hye menerima telepon itu. Jin-hye mana mau menuruti keinginan Chamin yang konyol. Dia menerima telepon itu, terlebih itu telepon dari Dr. Go. Dr. Go bertanya perawatan apa yang Jin-hye berikan pada pasien yang pingsan tadi. Jin-hye menjawab kalau tadi semuanya normal, memangnya apa yang terjadi pada pasien itu. Dr. Go menjelaskan kalau pasien kejang-kejang dan tak berhenti sampai sekarang. Jin-hye berkata kalau dia akan segera kembali ke rumah sakit, tapi Dr. Go menjawab tak usah dan langsung memutus teleponnya. Jin-hye meminta Chamin menghentikan mobil. Chamin tidak mau. Karena tak memperhatikan rambu jalan, Chamin mengerem mendadak membuat dada Jin-hye terbentur dan Jin-hye menjadi kesakitan. Chamin panik lalu bertanya apa Jin-hye baik-baik saja. Jin-hye sedikit takut dan kaget tapi dia menjawab kalau dia baik-baik saja.
Terlihat benturan tadi menyisakan warna kemerahan di sekitar tulang kering dekat leher Jinhye. Jinhye merasa sedikit sulit bernafas, tapi dia masih berkata kalau dia baik-baik saja. Dia juga masih ngotot bilang kalau dia harus segera ke rumah sakit. Chamin memarahi Jinhye yang gak memikirkan kondisi Jinhye saat ini. Kemudian dia menyuruh Jinhye menggerakkan lengan Jinhye. Saat itulah sakitnya semakin terasa. Dia membalut lengan Jinhye dengan syalnya dan memberi alas di bagian bawah lengan Jinhye, persis seolah lengan Jinhye sedang digips. Setelah mengantarkan Jinhye di rumah sakit, Jinhye masih sempat meminta Chamin memeriksa kondisi pasien tadi. Setidaknya mereka harus tahu apa yang terjadi. Dr. Go kebetulan melihat dan langsung seketika panik melihat Jinhye terluka. Dia mendekat dan bertanya Jinhye kenapa, bagaimana Jinhye bisa terluka. Jinhye pun menceritakan kejadian sebenarnya. Dr. Go kemudian menyuruh Chamin membawakan es dan obat untuk meredakan rasa sakit Jinhye. Chamin sebenarnya enggan, tapi dia tetap menuruti perintah Dr. Go, terlebih ini untuk Jinhye. Chamin datang membawakan barang-barang yang disuruh Dr. Go tadi. Dr. Go menyuruh Chamin melakukan sinar X untuk Jinhye. Kau bisa melakukannya kan? Dan kesal, Chamin mengiyakannya. Chamin membalut luka Jinhye, juga lengan Jinhye dengan perban. Perban itu mengitari bagian punggung di atas Jinhye, dan Chamin membuatnya geli. Dr. Go datang kembali dengan wajah datarnya lalu bertanya bagaimana keadaan Jinhye. Jinhye menjawab kalau dia sudah lebih baik. Chamin kesal dan mengingatkan Dr. Go kalau Jinhye sedang terluka, biarkan saja Jinhye pulih dengan sendirinya. Kenapa disuruh cepat-cepat sembuh supaya bisa kembali kerja? Kemudian Chamin menemani Jinhye sampai Jinhye terlelap. Pengaruh obat berhasil membuat Jinhye tertidur cepat dan Chamin menatap Jinhye yang sedang terpejam. Chamin keluar sebentar dan saat itulah Dr. Go masuk. Ketika Chamin kembali lagi, dia terkejut melihat Dr. Go dan bertanya kenapa Dr. Go ada di sini. Dr. Go menyuruh Chamin agar menghentikan pemberian obat pereda nyeri untuk Jinhye. Dia juga memarahi Jang Min yang terlihat khawatir pada Jinhye tapi tidak bisa mengemudi dengan hati-hati. Kenapa? Apa kau tertarik dengan Oh Jinhye? Mereka memilih berbicara di tangga darurat. Junso yang merasa tertantang membenarkan kalau dia memang tertarik dengan Oh Jinhye. Lalu kenapa jika dia tertarik? Apa itu masalah untuk Chamin? Apa salah jika dia tertarik dengan Oh Jinhye? Ya, itu jelas salah. Kenapa kau tidak punya hubungan dengannya? Jadi kenapa ini begitu penting untukmu? Karena aku mulai menyukainya, jadi berhentilah tertarik padanya. Junso hanya menatap Chamin tajam. Dia nggak mungkin takut dengan ancaman Chamin. Oh Junso masuk ke ruangannya dengan perasaan campur aduk. Dia memang tertarik dengan Jinhye, tapi dia harus bersaing dengan Chamin. Sementara itu, Oh Chamin menatap Jinhye yang sedang tertidur. Entah kenapa pikirannya kembali ke masa lalu saat dimana ia lewati bersama Jinhye. Flashback, Chamin menunggu Jinhye sampai dia tertidur dan saat Jinhye datang dia memberikan minuman yang dibawanya untuk Chamin. Minuman itu panas sehingga lidahnya kepanasan. Jinhye panik dan membersihkan sisa minuman yang menempel di sudut bibir Chamin. Hati Chamin jelas berdegup kencang karena sentuhan ini. Dia menatap Jinhye dalam, lalu mendekatkan wajahnya ke wajah Jinhye. Jinhye seolah tak menolak, dia tahu bahwa Chamin akan menciumnya, sehingga Jinhye menyambut ciuman Chamin. Ciuman itu berlangsung lama dan panas. Chamin seolah-olah tak ingin melepaskan Jinhye, begitu pula Jinhye. Cinta yang membara di antara keduanya membuat ciuman pertama itu terasa indah. Chamin menatap Jinhye lama, dalam hati dia bertanya, Jinhye, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus memulai lagi dari awal? Entah mengapa, seketika Chamin mendekatkan bibirnya pada bibir Jinhye, dan ciuman itu pun terjadi. Chamin berhasil mendaratkan bibirnya di atas bibir Jinhye yang sedang tertidur. Dan bersambung, kita lanjut di part selanjutnya ya. Bye-bye.